喧嘩終わりには助けなものじゃな。Masih ingat korban selamat di sequel kelima film Scream? Kali ini saya akan melanjutkan sequel keenamnya, di mana Sam dan adiknya kembali mendapat teror Kang Kopet bertopeng. Beruntung kali ini ia dan Tara menyewa apartemen bersama dua sahabat Tara, si kembar Chad dan Mindy serta dua teman baru Tara bernama Quinn, Ethan dan Anika. Seorang mahasiswa berencana melanjutkan film pembunuhan berantai Ghostface yang tak sempat diselesaikan oleh Richie, yang berakhir di tangan kekasihnya sendiri Samantha. Scene berpindah ke sebuah bar. Terlihat seorang wanita bernama Laura sedang menunggu pria yang ia kenal dari sosmed. Si pria meminta Laura menemuinya di seberang jalan. Tanpa rasa curiga sedikit pun, Laura segera OTW ke tempat yang dimaksud. Namun tiba-tiba suara pria itu berubah. Dan ternyata pria tersebut adalah mahasiswa dari Laura alias Jason. Setelah itu Jason kembali ke rumah, karena sahabatnya Greg sedang keluar. Ia langsung menghubunginya dan menceritakan apa yang baru saja ia lakukan pada dosennya. Greg ikut senang mendengar sensasi yang dirasakan Jason saat membunuh. Namun tiba-tiba suara Greg berubah dan meminta Jason mencarinya di dalam rumah. Jason pun mulai merasa aneh. Greg lantas meminta Jason membuka kulkas, dan betapa terkejutnya Jason melihat potongan tubuh Greg. Tanpa ia sadari Kang Kopet yang sebenarnya sudah berada di belakangnya dan langsung menghabisi Jason. Kita beralih ke dokter psikiater yang sedang bersama pasiennya Samantha. Setahun lalu, Sam sempat mengalami trauma saat mengetahui kalau ayah dan pacarnya seorang psikopat yang dikenal dengan Ghostface. Dan sekarang ini ia malah dituduh sebagai Kang Kopet karena menghabisi Richie kekasihnya. Ia juga berkata sempat merasakan sensasi yang berbeda saat membunuh Richie dengan 22 kali tusukan. Mendengar itu dokter terkejut dan langsung mengakhiri pertemuan itu. Sesampainya di rumah, Sam hanya mendapati Quinn bersama pacarnya dan memberitahu Sam tempat adiknya berada saat ini. Sam langsung menuju lokasi pesta Halloween. Di sana Sam menemukan Chad yang sedang adu bacot dengan pria yang bersama Tara. Meskipun sudah diperingatkan Mindy dan Chad, Tara tak peduli hingga akhirnya Sam menyetrum burung si pria. Kejadian itu membuat Tara geram pada kakaknya yang selalu ikut campur dalam kehidupannya. Tara merasa muak dengan sikap berlebihan kakaknya. Setelah Chad menenangkannya, Tara pun menyadari kesalahannya. Perasaan suka mulai tumbuh di antara mereka berdua. Sementara Sam yang sedang stres menemui kekasih barunya Danny. BTW, Danny tinggal di seberang apartemen mereka. Tak lama kemudian semua menjadi panik mengetahui berita pembunuhan Laura, Greg dan Jason. Untuk memastikannya, Sam meminta Quinn bertanya pada ayahnya yang seorang sheriff tentang kebenaran berita tersebut. Dan benar saja, sheriff meminta Sam segera ke kantor polisi karena KTP Sam ditemukan di TKP rumah Jason. Di tengah perjalanan Sam mendapat telepon dari nomor mantannya Richie, yang tewas 1 tahun lalu. Jadi, Sam belum sempat menghapus nomornya. Pria itu mengaku sebagai psikopat Ghostface yang akan menghabisi Sam dan adiknya. Tak main-main, Kang Kopet langsung menyerang mereka berdua namun gagal. Mereka pun berlari masuk ke minimarket. Bukannya takut, Kang Kopet malah membabi buta membunuh dua pria yang menghalanginya. Beruntung polisi datang tepat waktu menyelamatkan mereka. Sayangnya Kang Kopet berhasil meloloskan diri. Di kantor polisi, sheriff menemukan topeng Ghostface yang digunakan Richie di sequel kelima dan KTP milik Sam. Itu artinya, pelaku bisa saja orang terdekat mereka. Agen FBI Kirby, teman lama Sam akan terlibat dalam memecahkan kasus tersebut. Perlu diketahui bahwa dulu, Kirby pernah menjadi korban Kang Kopet. Di hari yang sama, dokter psikiater Sam dihabisi Kang Kopet lalu mengambil berkas Sam. Di depan kantor polisi, Sam dan Tara bertemu Jel, seorang reporter dan penulis yang telah menerbitkan kisah mereka dalam sebuah buku. Mereka sangat kesal dengan tulisan Jel yang seakan-akan menuduh Sam sebagai Kang Kopet padahal Jel sendiri yang telah membantu mereka membunuh Richie dan Amber. Dari hasil olah TKP di rumah dokter, polisi menemukan DNA milik Jill dan Charlie di TKP, namun hal itu tak mungkin karena mereka sudah mati. Untuk itu Kirby sempat memperingatkan sheriff agar anaknya Quinn tetap berhati-hati terhadap Sam. Scene berpindah ke apartemen, di sana mereka semua berkumpul kecuali Ethan. Malam itu mereka berniat tidur bersama di tempat terbuka, namun Quinn tetap memilih dalam kamar. Sementara di TV, berita menyiarkan bahwa Sam adalah pelaku pembunuh berantai.
Chad, Mindy dan Anika yang mencoba menghibur Sam tak menyadari bahwa Kang Kopet sedang berada di kamar Queen. Danny yang menyaksikan itu mencoba berteriak, namun Queen ataupun Sam dan yang lainnya tak bisa mendengarnya. Danny lantas mengirim foto Kang Kopet yang berada di kamar Queen. Seketika itu juga mereka berlari ke kamar Queen, namun semua sudah terlambat. Setelah melempar mayat Queen, Kang Kopet kembali melancarkan aksinya. Mindy dan Anika yang terluka parah berhasil mengamankan diri di kamar bersama Sen, sementara Chad dan Tara berhasil keluar apartemen. Dari seberang, Danny segera memberikan tangga agar mereka bisa keluar dari sana. Meskipun resikonya sangat berbahaya, Sam dan Mindy berhasil menyeberang. Sayangnya, Anika yang terluka parah harus berakhir secara tragis. Keesokan paginya polisi sudah berkumpul di TKP termasuk Sheriff ayah Queen. Ethan teman sekamar Chad, yang baru saja pulang langsung dicurigai oleh teman-temannya karena malam itu ia menghilang. Hal itu membuat Ethan shock karena semalaman ia berada di kampus. Sheriff terlihat sangat terpukul atas kematian putrinya. Tak lama kemudian, Jill datang mengajak mereka ke museum rahasia, dengan fasilitas keamanan cukup ketat. Tempat itu baru saja ia temukan dari hasil penyelidikannya. Semua atribut Kang Kopet sejak Scream 1-5 berada di tempat itu. Mereka menduga, kemungkinan, ada oknum polisi yang terlibat karena semua barang bukti yang harusnya berada di kantor polisi berada dalam museum itu. Mereka lantas berencana melacak lokasi Kang Kopet dengan Sam dan Tara sebagai umpannya. Meskipun Kirby berhasil melacaknya, namun perkiraan mereka salah. Karena sebenarnya Kang Kopet sedang menargetkan Jill sebagai korban berikutnya. Mereka pun bergegas OTW rumah Jill. Dan benar saja kekasih Jill tewas di tangan Kang Kopet, kini Jill sedang dalam bahaya. Sekuat apapun ia melawan, pada akhirnya tumbang juga. Beruntung Sam dan Tara tiba sesaat sebelum Jill dihabisi. Setelah kejadian itu, Sheriff meminta mereka memancing Kang Kopet ke tempat pribadinya yaitu museum. Berangkatlah mereka menuju museum menggunakan kereta bawah tanah. Padatnya penumpang membuat mereka terbagi menjadi dua kelompok. Sam bersama Tara, Chad dan Danny. Mindy yang masih curiga pada Ethan memilih menjauh darinya. Meskipun ramai penumpang, namun suasana malam Halloween dalam kereta benar-benar menegangkan karena banyaknya orang yang menggunakan topeng Ghostface. Hal yang ditakutkan terjadi, Mindy harus menjadi korban malam itu. Kelompok Sam yang sampai lebih dulu segera menghubungi Mindy namun gagal, mereka berpikir mungkin lagi gak ada sinyal. Untuk itu Kirby segera membawa mereka ke dalam museum. Namun sebelumnya, Sam yang sempat trauma dengan kejadian tahun lalu mencegah Danny ikut bersama mereka. Dengan berat hati Danny menurutinya. Sesampainya di sana, Kirby segera mengunci pintu museum. Ia berkata, tak ada yang bisa membuka pintu itu kecuali dirinya. Sam yang mendekati topeng mendiang ayahnya kembali berhalusinasi. Sang ayah memintanya mengambil pisau miliknya karena Sam membutuhkannya. Awalnya Sam menolaknya namun akhirnya ia menurutinya. Di saat bersamaan, Sam mendapat telepon dari Sheriff agar segera meninggalkan tempat itu karena sebenarnya, Kirby adalah pelakunya. Sheriff mendapat kabar dari cabang Atalanta bahwa Kirby telah dipecat karena mengalami gangguan jiwa. Sam yang shock langsung mencari keberadaan Tara dan Chad yang saat itu mendapat serangan dari Kang Kopet. Untung saja mereka berhasil melumpuhkannya. Saat Chad akan mengeksekusinya, tiba-tiba satu Kang Kopet lagi muncul. Alhasil, Chad harus menjadi korban selanjutnya. Tara benar-benar shock melihat kekasihnya mati secara mengenaskan. Saat mereka terpojok Kirby datang menyelamatkan mereka. Namun hal itu membuat Sam kebingungan karena mengira Kirby adalah pelakunya. Kirby berkata ia baru saja siuman setelah mendapat serangan dari Kang Kopet. Tak lama kemudian Sheriff tiba dan membeberkan semua rahasia Kirby, namun Kirby berusaha meyakinkan kedua kakak beradik itu. Dan benar saja, Sheriff adalah salah satu dari 3 Ghostface. 2 orang lainnya adalah anaknya sendiri yaitu Queen yang ternyata masih hidup dan Ethan, putra keduanya. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, Richie adalah anak sulung Sheriff. Semua itu mereka lakukan untuk membalas dendam atas kematian Richie yang tewas di tangan Sam. Dan yang menyebarkan rumor di media kalau Sam seorang pembunuh adalah Queen. Mengetahui fakta tersebut, Sam dan Tara berlari ke lantai 2. Sam berhasil menangkap tangan Tara yang hampir terjatuh. Namun situasi berubah saat Queen berada di lantai 2 dan Ethan menanti Tara di bawah. Tara meminta Sam melepaskannya dan percaya padanya.
Sam langsung menembak Quinn yang membuatnya tewas di tempat, sementara Tara yang jatuh menimpa Ethan langsung menancapkan pisau yang diberikan Sam tepat di mulut Ethan, lalu menikamnya berkali-kali. Sheriff semakin stres melihat semua anaknya tewas. Ia sampai nekat menjatuhkan diri ke bawah bersama Sam hingga membuatnya pingsan. Saat siuman, Sam langsung menyerangnya menggunakan pisau ayahnya hingga tewas. Tak lama kemudian Danny datang bersama polisi. Di akhir film diperlihatkan Mindy, Kirby dan Chad berhasil selamat. Dan tamat.